Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope all your friends are in good health. Introduce. My name is Atifa Mardatila. Studi ID number 22002080. I am a student at Department of Education Administration, Faculty of Education, Padang State University. I am from Group 1, will present Education Policy Material Regarding Policy Legitimacy. The first conquers the meaning of policy legitimacy. Legitimacy comes from the word legitimacy, which means giving power and authority the authority on the basis of the working of the policy system, the process of preparing plans, proposals for solving problems that grow in society. Education policy legitimacy is the process by which a policy is ratified, meaning the policy has official recognition of the age of applicable laws and regulations, especially in Indonesia. Legitimasi kebijakan pendidikan merupakan proses di mana suatu kebijakan disahkan. Artinya, kebijakan tersebut telah memiliki pengakuan resmi di mata hukum perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Indonesia. Dengan adanya legitimasi kebijakan pendidikan, maka suatu kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan dapat diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, baik dari tingkat pusat. Next, the limits of legitimacy. The limit of legitimacy. 1. Pre-legitimacy. There is normally formed government that believes it has authority, but some community groups do not yet recorded it. 2. Legitimacy. Normally, when the government can convince the public and the public accepts and recognizes. 3. Not legitimate. When a leader of government fails to gain a recognition from the public, but the leader refuses to resign, ultimately appearing to the illegitimate. To maintain the another violent method usually used. 4. Post-legitimacy, normally when the basis of legitimacy has changed. Yang kedua yaitu adanya batas legitimasi. Yang pertama yaitu ada pra-legitimasi. Ada dalam pemerintah yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan, tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinya. Yang kedua, berlegitimasi, yaitu ketika pemerintahan bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya. Yang ketiga, tak berlegitimasi, ketika pemimpin dan pemerintahan gagal mendapatkan pengakuan dari masyarakat, tapi pemimpin terus menolak untuk mengundurkan diri. Akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan. Yang ketiga, pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah. Next, the need for policy legitimacy. The purpose of legitimation is to provide authorization from the basic process of government. If legitimate actions in a society are regulated by popular suffering, citizens will follow the government direction. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintahan. Legitimasi dilakukan di antara kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sebelum kebijakan pendidikan yang telah disusun dalam proses perumusan dilaksanakan, terlebih dahulu dilegitimasi. Hal tersebut dikarenakan hasil rumusan-rumusan kebijaksanaan tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Next, policy legitimation process. The steps in gaining and maintaining legitimacy can be grouped into 3 namely. 1. Symbolic. Normally by promoting through
truth in society symbolically, namely in the form the symbols of respect for cultural values as well as tradition and good personality. 2. Procedural, namely promising material perspective to the people. 3. Material, namely to determine the people's representative, president, prime minister, and others by holding general election. Adapun tahap untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama simbolis, yaitu dengan mendapatkan kepercayaan pada masyarakat secara simbolik, yaitu berupa simbol-simbol seperti penghormatan, nilai-nilai budaya, juga tradisi dan kepribadian yang baik. Yang kedua, prosedural, yaitu menjanjikan kemakmuran materi kepada rakyat. Yang ketiga, yaitu material, yakni menentukan wakil-wakil rakyat, presiden, perdana menteri, dan yang lainnya dengan mengadakan pemilihan umum. Next, policy legitimasi problem. The problem that occurs when policy legitimacy is, first, the power of former policy formulators who are no longer formulation. Second, normally operation from conservative circles to policies that have recently been formulated. Third, as a result of resistance from conservative group and format policy formulation who is no longer the case, the formulator swept away their supporters. Fourth, there is the power of group that have practitioned vision and interest that are not there. Adapun problem yang terjadi ketika legitimasi kebijakan adalah yang pertama, yakni dengan kekuatan dari mantan perumus kebijakan yang sudah tidak menjadi perumus lagi. Keduanya yakni dengan penentangan dari kalangan konservatif terhadap kebijakan yang belum lama dirumuskan. Ketiga, yakni sebagai akibat perlawanan dari golongan konservatif dan mantan perumusan kebijakan yang bukan dari perumus menyapu pendukungannya. Keempat, yakni adanya kekuatan dari kelompok yang memiliki persepsi, visi, dan kepentingan yang tidak sama dengan para perumus dan legitimator kebijakan. Thanks all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.